Hai, selamat datang kembali di Voice of the Eye, acara kesayangan kita semua. Hari ini Raisa senang banget karena akan ditemani oleh salah satu guest star yang punya kisah inspiratif. Dia pernah menjadi penjual es kelapa, menjadi penjaga bioskop dan juga menjadi seorang pengamen. Tapi itu adalah kisah-kisah di balik kesuksesannya karena sekarang salah satu karyanya sudah mencapai 52 juta views. Atau lebih mungkin kalau sekarang ya di salah satu DSP. Langsung saja kita panggil untuk nemenin kita ngobrol-ngobrol di panggung Kak Angga Chandra. Welcome. Di mana letak hatimu yang dulu kau duakanku, kau memilih dia, kini kau ingin kembali seperti dulu. Maafkan aku, tak ada lagi untukmu. Tepuk tangannya mana dong, luar biasa sekali suaranya. Selamat datang, Kak, silakan duduk. Tapi kita di sini harus tos dulu. Oh, tos dulu. Oke. Nah, biar ikrip gitu ya. Oke, Silakan ikrip ya. duduk. Oke. Kak, seperti yang Raisa sebutkan tadi, Kakak sudah punya salah satu karya Iya. 52 juta views. Iya. Atau terakhir berapa? Kakak udah ngecek belum? Kalau nggak salah segitu deh, 52 atau 53 gitu ya. Udah Berjudul Sekecewa Itu. Sekecewa itu. Kak, rasanya gimana punya karya yang udah didengerin 52 juta kali sama orang-orang? Sebenarnya udah pernah merasakan sekali di lagu yang Sampai Tutup Usia. Tapi memang pada saat itu mungkin untuk saat ini sebenarnya 52 juta itu hampir setara dengan 30 juta di tahun 2019 dulu gitu. Dulu aku pernah dapat satu karya namanya Sampai Tutup Usia. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuh masih dibawain wedding banyak oleh teman-teman semua di sini. Mungkin pernah dengar lagunya Put juga. Nanti mungkin akan saya bawakan juga. Rasanya tuh senang banget dan sangat bersyukur banget ya karena butuh 16 single dulu untuk mencapai lagu Sekecewa Itu. Baru dikasih naik gitu. Luar biasa sekali. Tapi Iya. berarti sekarang udah ada dua karya yang menjadi peluru gitu Ya, ya. insya Allah semoga bisa didengar. Luar biasa dan semoga akan nambah terus Harus dong. streamsnya. Dan tadi Raisa juga udah spill ternyata di balik kesuksesan seorang Angga Chandra ada kisah yang mungkin bisa dibilang lumayan berat gitu ya. Nggak semua orang pernah melewati masa itu dan bisa survive bahkan Iya. makin bersinar lagi sekarang. Gimana kakak ngelewatin itu? Boleh di spill dulu nggak? Dulu tuh gimana sih ceritanya tuh? Aku udah banyak sekali interview dan talkshow seperti ini. Dalam interview dan talkshow itu aku lihat bahwa kayaknya aku baca-baca lagi kehidupanku nggak sesedih itu deh. Maksudnya nggak seberat itu ya. Aku sangat menikmati itu karena seorang pengamen yang berpenghasilan 500.000 sehari itu menurutku itu layak loh hidupnya. Bener gak sih? Bener banget. Makanya aku bilang kok aku kayak sedih banget lu, padahal itu kayaknya nggak sedih deh, itu sangat menikmati hidup. Karena dulu aku jual es kelapa juga emang bangkrut ya, karena memang kayak ada orang yang maksudnya gak ada uang kasih aja gitu, terus jual pulsa juga sama nggak mau di bawah, dulu tuh nggak mau dibawa kerja sama orang karena 1,5 tahun di bioskop di kafenya. Nah terus akhirnya ngamen lagi gitu. Dan alhamdulillah ngamennya itu per hari tuh minimal ya antara 300 sampai 500 sehari gitu dapetnya. Jadi menurutku perjuangan itu enggak begitu berat tapi asal dinikmatin aja sih sebenarnya. Tapi ngomongin musik lagi nih Kak, apakah Kakak kalau aku dengar sekarang itu berarti pop kan ya musiknya? Iya. Agak-agak ballad dikit, Ada Melayunya sedikit. ada Melayunya Iya. sedikit. Emang Kakak suka atau dari zaman Kakak mengamen itu yang dibawain juga lagu-lagu yang serupa? Dulu justru kayak lagunya lagu Glenn Fredly tuh gak? Take me to your place. Lagu-lagu gitu dulu bawanya justru. Jadi tapi dulu karena pas ngamen tuh aku di hire salah satu band namanya Adipati Band. Terus aku masuk ke salah satu label besar. Di sana ada Bang Charlie, ada Ungu dan lain-lain. Nah, akhirnya di situ aku masuk ke dalam karakter Melayu. Dulu lagunya Melayu banget. Akhirnya karakter itu nempel ke aku dan memang dari dulu juga kayak kakak, bapak, mama sama adik itu memang penyanyi dangdut. Jadi emang dari kecil tuh di influence-nya sama dangdut sama India. Jadi emang ya cengkok itu ada sendiri gitu. Makanya sekarang mencoba untuk pop tapi ada sedikit Melayunya gitu.
Nah akhirnya mungkin terjadilah karya sekecewa itu. Ya, Nah kalau misalnya kakak manggung-manggung akhirnya sekarang merasakan yang tadinya mungkin dari warung ke warung gitu ya. Sekarang udah bisa manggung di panggung yang besar, penontonnya banyak, semuanya nyanyi bareng. Apa kak rasanya? Kebayang gak sih dulu saat dulu tuh ya pas proses pengamen ada di titik sekarang tuh kebayang gak sih? Dan sekarang rasanya gimana? sebenarnya kalau dibilang kebayang memang sudah direncanakan ya. Maksudnya tapi nggak tahu kapan berhasilnya. Itu aja. Ternyata Tuhan memberikan keberhasilan itu di tahun 2019 buat aku. Jadi aku sangat menikmati sekali. Tapi semua yang aku lakukan sampai saat ini tetap aku anggap ngamen. Tapi tempatnya saja yang berbeda. Itu sih. Oh tapi tetap melakukan hal yang Iya. dicinta juga. Iya. Musik. Nah kalau Musik. misalnya nggak salah kakak juga dari dulu tuh udah aktif sosial media ya. Dulu ya sudah aktif. Jadi content creator bareng sama salah satu content creator juga. Iya. Kak Junaidi Karo-Karo kalau Oke. nggak salah. Nah itu ada kaitan apa? Kenapa dia dikaitkan dengan seorang Kak Angga Chandra? Ceritanya gimana? Ini adalah salah satu part of aku ya. Junaidi Karo-Karo. Jadi Junaidi Karo-Karo ini adalah YouTubers. Tapi dia mencari pengamen-pengamen berbakat. Akhirnya ketemulah sama aku di salah satu tempat di Depok Margonda. Di satu gang, akhirnya disamperin, gak gue bakal videoin lu, gue bakal tanya-tanya lu, gue akan kasih lu challenge untuk nyanyi requestan gue. Akhirnya dibikin video, diupload dan pada saat itu 2017 kalau gak salah itu viewsnya sampai ke 10 juta lebih kalau gak salah ya. Yang nonton dan pada saat itu 10 juta tuh viral banget kalau di tahun itu ya. Akhirnya trending 3 YouTube dan itu salah satu trigger untuk orang tahu Angga Chandra itu siapa. Nah tadi kita udah bahas juga Kak. Kakak banyak sekali membahas tentang musik. Tapi emang sebenarnya arti musik untuk Kak Angga Chandra tuh apa sih? Arti musik buat saya tempat di mana perasaan yang tidak dianggap bisa didengarkan. Bahkan saat kita nggak tahu harus ngucapin apa. Itu sih. Wah, setuju. Karena orang punya media masing-masing untuk Iya. merilis perasaannya, bercerita. Dan untuk Kak Angga itu kayaknya musik ya. Musik. Dan perjalanannya juga tadi, kalau menurut Kak Angga sebenarnya nggak berat, sangat dinikmati. Cuma untuk beberapa orang, kayaknya kalau lagi ada di situasi itu butuh banyak-banyak cerita. Benar. Dan akhirnya Kak Angga lakukan lewat musik. Ya. Sekali lagi boleh minta tepuk tangannya untuk Kak Angga. 1000 penonton, thank you Iya. so much. Kurang 2. 998 berarti ya. Kak Angga terima kasih banyak untuk Sama-sama, waktunya hari Ica. ini. Tadi juga udah perform, sangat dinikmati oleh teman-teman di studio dan pasti teman-teman Voice of the Eye di rumah. Jangan kapok-kapok ke sini. Dan semoga sukses terus melahirkan karya-karya yang bisa kita semua nikmati. Siap. Nah untuk teman-teman Voice of the Eye juga terima kasih banyak sudah menemani kita ngobrol-ngobrol, dengerin Kak Angga nyanyi dan bahas cerita-cerita hidup dan juga musiknya. Tapi Raisa mau ngingetin nih, kalau saat ini kalian juga bisa menyaksikan program unggulan The Eye TV di platform The Eye Plus yang bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan Apple Store. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. The Eye Plus, discover inspiring content. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Angga Chandra. Terima kasih, Ica. Semoga sukses selalu, sehat selalu, jangan cepat-cepat ringkih ya, masih muda. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Voice of the Eye. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Drinking at the bottle, not thinking about tomorrow. Don't worry,